يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kita pada pagi hari ini selesaikan satu atau masalah dari bab tentang masalah al-mahabbah. Masalah al-mahabbah atau cinta. Di dalam agama kita yang mulia ini, cinta itu bagian daripada ibadah atau bahkan bagian daripada keimanan. Dari keimanan itu dituntut adanya cinta, bahkan adanya kebencian, al-khasyah, takut. Ini semua adalah bagian dari keimanan atau bagian dari ibadah. Ketika cinta itu diarahkan kepada perkara-perkara yang dibenarkan oleh syariat. Tapi cinta itulah bisa menjadi suatu kemaksiatan, bahkan suatu kesyirikan kalau diarahkan cinta itu kepada hal-hal yang dibenci oleh syariat, yang diharamkan oleh syariat. Maka seorang muslim harus betul memahami siapa yang dicintai dan siapa yang tidak boleh dicintai, karena bagian dari ibadah kita adalah rasa cinta yang diarahkan kepada perkara yang hak. Oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah SWT menjelaskan bagaimana sifatul mukmin wal mukminah. Mereka adalah orang-orang yang mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang iman. Sampai diabadikan doa itu dalam Al-Quran. Di dalam doa diajarkan Rabbana fir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang telah mendahului iman di antara kami. Dan perhatikan di doa selanjutnya, wala taj'al fi qulubina, dan jangan engkau jadikan di dalam hati-hati kami ghillan, kebencian. Kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Karena benci kepada mereka adalah dosa dan maksiat. Sementara mencintai mereka adalah bagian dari keimanan. Bahkan kesempurnaan iman seorang hamba manakala dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik riwayat Muslim, nanti kita yang mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak akan sempurna keimanan kalian sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Jadi cinta atau al-mahabbah itu bagian daripada iman, bagian daripada ibadah. Karena ibadah itu ada yang zahir, ada yang batin. Sebagaimana dalam definisi ibadah yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau yang terkenal Al-Ubudiyah, di awal muqaddimah, di awal pembahasan dia menjelaskan al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqmali wa aqwali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah satu kata yang sangat lengkap dan mencakup dari perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Diperhatikan, dicintai dan diridhai oleh Allah. Jadi kalau orang mencintai, mengamalkan yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka itu adalah bagian daripada ibadah. Minal aqwal, baik berupa ucapan-ucapan. Ucapan yang diridhai oleh Allah. Qiraatul Quran misalkan. Zikrullah, baca zikir, baca salawat, menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang dari hal yang mungkar. Ini semua adalah ucapan-ucapan yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Kapan dia ucapkan? Dia mendapatkan pahala karena dia beribadah kepada Allah. Kalau begitu, siapa saja yang mengucapkan hal-hal yang menjadikan Allah murka, maka berarti dia berbuat dosa. Karena ketika orang berkata yang baik dapat pahala, berarti ketika orang berkata yang jelek, maka perkataan itu bisa membawa kepada dosa. Oleh karenanya Allah SWT di dalam banyak ayat Allah menguji, memerintahkan bahwa orang yang tutur katanya baik, ucapannya baik, itu mendapatkan keberuntungan, diselamatkan dari api neraka. Tapi orang yang tutur katanya tidak baik, tidak mampu menjaga lisannya,
maka diancam dengan neraka. Dalam hadis atau dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fis saqar?" Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna na'udzu ma'al khaidin. Kenapa Anda masuk neraka Saqar? Penghuninya mengatakan, lam nakum minal musallin. Kami dulu orang-orang tidak salat. Wa lam nakun nut'imul miskin. Kami dulu orang-orang yang tidak suka memberikan makanan kepada orang miskin. Yang ketiga apa? Wa kunna na'udzu ma'al khaidin. Dan kami orang-orang yang berbicara kejelekan, kebatilan bersama orang-orang yang membicarakan kebatilan. Perhatikan yang ketiga tadi penyebabnya apa? Karena dia berkata yang jelek, dilempar ke neraka Saqar. Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang sahih. Dia mengatakan, "Innal abda la yatakallama bil kalimah ma yatabayanu fiha yuhwa biha finnar abada bainal masyriqi wal maghrib." Sungguhnya seorang hamba dia bertutur kata dengan perkataan yang dia tidak tabayun, tidak perjelas ucapannya itu baik atau tidak, menyakiti orang lain atau tidak, menimbulkan kerusakan atau tidak. Asal dia bicara dan berkata, maka dia dilempar ke neraka sejauh antara barat dan timur. Kalau perkataan yang baik, maka perhatikan bagaimana Allah memujinya. Bahkan perkataan yang baik itu sendiri sudah Allah puji di dalam banyak ayat. Di dalam surah Ibrahim Allah berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinnin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun." Tidaklah kau lihat, kata Allah, bagaimana Allah membuat permisalan kalimat yang baik. Itu seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu, kata Allah, akarnya menancap kuat ke dasar bumi, mencengkeram kuat ke dasar bumi, dan dahan dan rantingnya menjulang ke langit tinggi ke sana, dan memberikan buah di musim-musim buah dengan izin Tuhannya. Demikianlah Allah memberikan gambaran bagi kalimat yang baik agar manusia mau mengambil pelajaran. Ucapan yang baik menjadikan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berfirman, "Ilayya yas'alu al-kalimut thayyib wal amalus salih." Akan naik ke langit kata-kata yang baik, ucapan yang baik, dan akan naik pula ke langit amal yang saleh. Oleh karenanya seorang muslim berkata yang baik adalah bagian daripada ibadah. Ini yang lahir. Adapun kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal batinah aminul akmal, baik ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, al-zahirah wal batinah, yang zahir dan yang batin. Nah, al-mahabbah sini adalah ibadah yang berkaitan dengan batiniyah, adalah amalan-amalan hati. Maka kita akan bahas pada pertemuan yang singkat ini. Semoga 4 poin ini selesai dalam satu pembahasan pada pagi hari ini. Yang jelas sudah saya beri mukadimah bahwa cinta itu bagian daripada al-ibadah. Aqsamu al-mahabbah arba'atun. Aqsamul mahabbati arba'ah. Pembagian cinta itu ada 4. Yang pertama, mahabbatun ibadatun. Mahabbah yang memiliki nilai ibadah. Artinya, mahabbah ini orang yang memilikinya berarti dia beribadah kepada Allah dan diberi pahala karenanya. Diberi pahala karenanya. Wahia hubbullah wa hubbu ma yuhibbuhullah. Mahabbatul ibadah adalah mencintai Allah dan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Mencintai Allah dan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Mencintai Allah adalah mahabbah yang sangat agung. Datang kepada Rasulullah SAW seorang Badui, orang Arab pedesaan. Ya Rasulullah, mata sa'ah begitu. Ya Muhammad, mata sa'ah. Wahai Muhammad, kapan kiamat? Pertanyaan yang sangat vokal ya. Mendengar pertanyaan itu, Rasulullah mengatakan, apa bekal kamu? Kamu tanya masalah kiamat, apa sudah punya bekal? Maka Badui ini dengan polosnya mengatakan, hubbullah wa rasuluh. Bekalku adalah kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Gimana itu dikatakan oleh Badui? Bekal saya belum pernah haji 5 kali, bekal saya pernah berjihad, tidak. Cukup Badui tadi mengatakan, hubbullah wa rasuluh. Kecintaanku kepada Allah dan kecintaanku kepada Rasulnya itu bekalku ya Rasulullah. Mendengar jawaban yang demikian memuaskan,
Rasulullah SAW kemudian mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Perhatikan. Hanya cinta, tapi perhatikan kata Nabi. Seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Kalau dia mencintai Rasul, jelas Rasul sebagai ahli surga. Maka dia akan dibersamakan oleh Allah bersama para Rasul yang dia mencintai Rasul tersebut. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau meriwayatkan hadis yang kita sebutkan tadi, mendengar kata Rasulullah mengatakan bahwa seseorang akan bersama orang dicintainya, Anas mengatakan tidak ada hal yang paling menggembirakan diriku kecuali masuknya Islamku dan hadis ini, kata Anas. Kenapa? Karena Anas mengatakan karena aku itu orang yang mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, keduanya min ahlil jannah, keduanya termasuk ahli surga. Harapannya Anas bin Malik dengan cintanya beliau kepada Abu Bakar dan Umar, beliau akan dibersamakan oleh Allah bersama Abu Bakar dan Umar di surga kelak. Sehingga Anas bergembira sekali dengan ucapan Rasulullah, al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang akan bersama orang yang dicintainya. Cinta kepada Allah, cinta yang sangat besar, amalan yang sangat besar. Cinta kepada Rasulnya adalah amalan yang sangat besar, pahala yang sangat besar. Dan cinta seperti itu hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, kata Allah. Adapun orang-orang yang beriman, asyaddu hubban, sangat besarnya kecintaan mereka lillahi, kepada Allah. Orang kafir, orang munafik, orang musyrik itu tidak akan mampu bisa memberikan atau memiliki rasa cinta yang demikian besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Hal yang pertama, cinta yang bermakna ibadah. Wa hubbu ma yuhibbuhu Allah, atau dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Apa yang dicintai oleh Allah? Tentu saja seorang butuh ilmu dari perkara-perkara. Tadi sudah kita jelaskan ya, tutur kata yang baik itu cintai oleh Allah. Maka adalah seorang itu membiasakan dengan tutur kata yang baik. Perkataan yang baik itu ya, kayaknya mudah, tapi oleh Allah diuji. Memang lisan kita tidak diberi oleh Allah tulang, tidak diberi oleh Allah tulang. Artinya bisa dilekuk ke depan, ke kiri, ke samping dengan mudah. Maka seorang muslim harus kasih tulang itu lisan, agar tulangnya itu bisa mengendalikan lisannya. Tulangnya apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih. Nabi kita mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khair, ini tulangnya, adalah dia berkata yang baik, aw liyasmut, atau diam. Kenapa kok diam? Karena diam itu orang bara'atu dhimmah. Orang kalau diam itu enggak akan diminta tanggung jawab. Sehingga dengan diamnya dia di akhir kelak tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau dia bicara dengan kebatilan, bicara kedustaan, membawa fitnah, petaka dan kerusakan, berarti dia harus mempertahankan kelak di yaumul qiyamah atas apa yang diucapkan. Maka kata Nabi, kalau tidak bisa berkata yang baik, itu diam lebih selamat. Terus apa itu perkataan yang baik? Dijelaskan oleh para ulama, ucapan yang baik itu ada dua, baik secara zat dan baik secara tujuan. Zatnya baik, artinya kalau zatnya baik, siapa saja yang mengucapkan itu dapat pahala, karena ucapan itu zatnya sudah baik. Seperti baca Al-Quran, ini zatnya baik, siapa saja yang membaca Al-Quran ya, yang baca dengan berdiri, dengan duduk, dengan berbaring, itu dia dapatkan pahala dimanapun, kecuali tempat-tempat yang dilarang oleh agama membaca Al-Quran. Selain itu, kapan dia mengucapkan huruf-huruf Al-Quran, maka Allah berikan pahala. Bahkan pahalanya satu huruf dikalikan menjadi 10 kali lipat. Satu hurufnya dikalikan menjadi 10 kali lipat. Sebagaimana sabda Nabi, man qara'a harfan di kitabillah falahu al-hasanah wal hasanatu bi asri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Siapa yang baca Al-Quran huruf-hurufnya, maka itu dia dapat pahala, dan pahalanya dipatkan menjadi 10 kali lipat tiap-tiap huruf. Aku tidak nyatakan, kata beliau, alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Orang baca alif lam mim dapatkan 30 kebaikan. Maka betapa rugi kalau orang sampai tidak bisa baca Al-Quran. Betapa rugi kalau orang sampai tidak bisa baca Al-Quran, karena satu huruf biasanya nilainya 10 pahala. Maka tidak heran kalau Nabi mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi.
Baca oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran akan datang nanti pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat, pembela bagi para pembacanya. Demikian nanti. Al-Quran akan datang menjadi pembela orang yang membacanya. Subhanallah. Itu 10 tadi kalau orang bacanya dengan fasih ya, dengan makharij yang benar, dengan tartil. Waratil Qur'ana tartila. Adapun kalau bacanya tidak tartil atau bacanya kurang bagus hurufnya, maka dia cuma dapat 2 pahala saja. Bagaimana kata Nabi, wa man yaqra wa yata'ta, siapa yang bacanya terbata-bata, wa huwa alaisya, dia kesulitan untuk mengeluarkan huruf dari makhrajnya karena mungkin bukan orang Arab atau mungkin belajar sudah terlalu tua, sudah 50 tahun baru belajar baca Al-Quran, kadang mengalami kesulitan dalam mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Kita saja yang masih muda kadang sering salah dalam mengucapkan huruf-huruf Al-Quran. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini bacaan yang salah. Ini merusak makna. Shot dibaca sin. Karena memang sin sama satu makhraj. Satu makhraj. Kadang orang salah. Mestinya nasrun pakai shot. Nasrun dibaca nasrun. Idza jaa nasrullah. Ini kan an-nas pakai shot. Satu makhraj tapi sifatnya yang berbeda. Sifatnya shot dengan sin berbeda. Kadang orang tidak menyadarinya, dia baca sin. Kalau nasrun yang dimaukan nasrun apabila telah datang pertolongan Allah, ya. Tapi dia baca dengan sin. Nasrun itu burung nazar, burung bangkai. Sudah maknanya terlalu jauh menggelewar. Ya. Karena bacanya adalah salah. Ya. Al-Qari'ah, bacanya Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Mestinya pakai ain. Al-Qari'ah, hari kiamat. Tapi bacanya pakai ain, pakai alif. Al-Qari'ah. Apa artinya Al-Qari'ah? Orang yang baca Al-Quran kan? Orang yang membaca Al-Quran. Sudah, mestinya yang dimaukan oleh Allah hari kiamat, tapi kalau bacanya pakai alif, pakai hamzah, maka menjadi maknanya orang yang membaca Al-Quran. Sudah terlalu banyak menyimak. Kadang orang salah dalam membaca ini. Maka kata Nabi, siapa yang baca seperti itu, maka falahu ajrani, maka baginya 2 pahala. Pahala huruf yang dikumandangkan tadi, pahala yang kedua karena dia susah, tapi dia terus berusaha sehingga dihargai dengan usaha. Dia dapat 2 pahala. Ini subhanallah ya, sampai orang yang bacanya kurang bagus saja mesti diberi oleh Allah pahala. Nah, ini kalimat yang baik atau zikir-zikir yang lainnya. Siapa yang berzikir, mengucapkan zikir-zikir yang syar'i, maka dia dapat pahala. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan kalimatani khaffatani lisani takilatani al-lisan al-mizan habibatani ila rahmani subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada 2 kalimat yang ringan diucapkan lisan-lisan kita, tapi 2 kalimat itu akan berat nanti ditimbang di hari kiamat. 2 kalimat itu adalah ucapan zikir kita subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kapan dia mengucapkan 2 tasbih tadi, pahala ringan tapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat secara baik secara zatnya. Adapun yang kedua, baik secara al-qasd, tujuan. Ucapannya ucapan biasa saja, tapi ucapan itu diarahkan untuk kebaikan, mengajak orang untuk beramal ma'ruf nahi munkar, mengajak orang untuk bersedekah, mengajak orang untuk berbuat yang baik, mengingatkan dari yang jelek. Ini ucapannya asalnya bukan zat baik, tapi kalau diarahkan untuk kebaikan, maka orang pun dapat pahala dengan ucapan tersebut. Mendamaikan orang yang berselisih. Ini ucapan-ucapan yang sifatnya umum, tapi pahalanya besar ketika diarahkan kepada kebaikan. Bahkan Allah di dalam Al-Quran mengatakan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bis sadaqah aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan dari kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan yang dia mengajak orang untuk apa? Bersedekah. Berbisik-bisik dia, tapi berbisik-bisik untuk mengajak sedekah. Berbisik-bisik untuk berbuat yang ma'ruf. Berbisik-bisik untuk mendamaikan orang yang berselisih. Kata Allah, barang siapa yang berbuat demikian dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka kelak kami akan berikan orang tadi pahala yang sangat besar. Ya, pahala yang sangat besar. Itulah kalimat yang baik. Kalau nggak bisa seperti itu, auliya adalah diam. Biar kelak di akhirat kita tidak akan dimintai oleh Allah
pertanggungjawaban dengan lisan-lisan kita. Nah, oleh karena ikhwan, hati-hati betul ya dengan lisan. Abu Bakar saja oleh Nabi dikatakan, ya Abu Bakar, kufa alaika hada, sambil beliau memegang lidahnya. Wahai Abu Bakar, jaga olehmu ini, yaitu lidah. Karena lidah itulah yang tidak punya tulang tadi. Sehingga kalau nggak mampu mengontrolnya dengan iman tadi, bukan hal yang dikhawatirkan, dia itu akan terjatuh ke dalam banyak kesalahan dan ya, bisa membawa kepada malapetaka di dunia dan malapetaka di akhirat. Nah, itu cinta. Atau yang lainnya, mahabbah, mencintai apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Yang kedua, akhirnya sudah selesai, saya akan singkatkan saja penjelasan, tidak saya panjang lebarnya. Yang kedua, mahabbatun syirkiyah, cinta yang syirik. Ini lawannya. Cinta tapi syirkiyah. Apa itu? Wahia hubbu ghairillah tahubbillah atau asyad. Yaitu mencintai selain Allah. Atau mencintai, bahkan cintanya kepada apa? Seperti cintanya lebih kepada Allah. Bahkan lebih dasar, lebih cinta kepada selain Allah daripada cintanya kepada Allah. Ya, sebagaimana dalam ayat, wa minan nas man yattakhidhu min dunillah andadan yuhibbunahum kahubbillah. Ya. Dan dari sebagian manusia, min litaba'id dalam bahasa Arab, sebagian, tidak semuanya, ada sebagian dari manusia, man, orang, yattakhidhu min dunillah, yang dia mengambil selain Allah andadan. Andadan, perhatikan ya, andadan itu siyaknya nakirah, ya, ditanwin nakirah itu. Di sini nggak ada bahasa Arab. Kemudian atas, enggak ada, alhamdulillah. Ya. Andadan, tandingan-tandingan. Andadan itu tanwinnya sebelumnya ada man syartiyah, man yattakhidhu man syartiyah. Di dalam kaidah bahasa Arab, kalau ada nakirah yang datang sebelumnya ada syartiyah, itu memberikan makna secara umum. Berarti andadan itu semua yang dijadikan tandingan oleh Allah itu namanya andadan. Bisa berupa misalkan apa itu berhala, bisa merupakan pohon atau tempat atau falsafah atau ideologi yang semua itu adalah merupakan kesyirikan, maka itu bisa dikatakan andadan. Dan sebagian manusia yang mengambil, menjadikan selain Allah itu tandingan-tandingan yang yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan-tandingan tadi kahubbillah, sebagaimana cintanya kepada Allah. Allah disejajarkan, disekutukan dengan selain Allah dari tandingan-tandingan tadi. Ya, karena ini apa dikatakan syirkiyah, karena memang kecintaan kepada selain Allah dalam hal ini itu bentuk kesyirikan, dan kesyirikan merupakan kriminal yang paling a'zam, bentuk kemaksiatan yang paling Allah murkai, itu tidak lain adalah kesyirikan. Oleh karenanya para nabi dan rasul semua dakwahnya sama. Kalau antum perhatikan di dalam Al-Quran, ya, di masa nabi yang dahulu sampai nabi yang terakhir, semua seruannya kepada umatnya itu sama, menyeru kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Kalau antum selalu baca surah Al-Imran atau Al-A'raf, ya, akan didapati sekitar 5 nabi hidup di generasi yang berbeda, umat yang berbeda, tapi semua yang mereka serukan sama. Ya qaumi u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah, ya, yang tidak ada ilah bagi kalian kecuali Dia. Sama Nabi Syuaib, Nabi Saleh, semua nabi di kurun yang berbeda, generasi yang berbeda, tapi semua menyeru kepada seruan yang sama, itu menyeru kepada tauhid dan menjauhkan dari kesyirikan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah mengutus pada tiap umat seorang rasul, yang rasul itu menyeru untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan taghut. Taghut adalah kullu ma ubida bi ghairillah fa huwa radin. Tiap yang disembah selain Allah dan dia ridho, itu namanya taghut. Maka diperintahkan untuk menjauhi taghut tadi. Maka yang kedua, cinta syirkiyah dan cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahaya sekali. Nah, sampai seorang mencintai tandingan-tandingan andadan. Nah, yang ketiga, mahabbatun maksiyah. Mahabbah tapi maksiat. Ini lebih ringan daripada syirki. Syirkiyah itu syirik, bisa mengeluarkan pelakunya dari agama. Yang ketiga ini mahabbah tapi maksiat, tidak sampai kesyirikan. Apa itu? Kahubbil haram wal bid'ah
wa khubi ka khubi ashabil ma'asi wal bidah wal ahwa wa ghairi dzalika min al mahabbatil al mukhalafati al syar'i. Itu mencintai tapi maksiat. Seperti mencintai kepada yang haram. Ya, hal yang diharamkan. Baik haram perbuatan atau ucapan, hal yang diharamkan dia mencintainya. Mencintainya, menyukainya. Perbuatan yang haram, ya, ucapan yang haram dan yang lainnya. Ini tidak diperbolehkan. Walaupun kita nggak melakukan hal yang haram tadi, tapi kalau kita mencintai itu hal yang dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk bermuamalah atau bergabung, bercengkrama, berduduk bersama-sama dengan ahli maksiat. Tidak diperbolehkan. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW oleh Allah diperintahkan untuk bersama orang-orang yang soleh dan diperintahkan untuk menjauhi orang-orang yang tidak soleh. Sebutkan dalam surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'aladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatad dunya wa la tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Allah katakan, wasbir, sabarlah wahai Muhammad. Untuk engkau bersama orang-orang yang selalu berdoa di waktu pagi dan di waktu petang. Yaitu orang-orang yang soleh. Sabar kamu bersama mereka. Janganlah engkau palingkan kedua matamu dari majelisnya mereka. Hanya masalah-masalah yang sifatnya dunia. Jangan engkau tinggalkan majelisnya orang yang soleh tadi. Ini teguran dari Allah kepada Nabi Muhammad. Hanya masalah-masalah yang sifatnya duniawi. Kau tinggalkan majelisnya orang yang soleh. Kemudian kata Allah apa larangannya? Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan kau taati orang-orang yang telah kami lalaikan hati mereka untuk zikir kepada Aku. Alul ghaflah. Orang-orang yang jauh daripada zikir kepada Allah. Janganlah kau taati mereka, orang-orang yang hati mereka telah kami lalaikan untuk zikir kepada Aku. Wattaba'a hawahu, mereka orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amru furuta, dan mereka perkaranya termasuk perbuatan yang melampaui batas. Jadi kan ayat ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjauhi hal yang maksiat. Enggak boleh kita mencintai. Dalam ayat yang lain Allah katakan, "Wala tarkanu ila ladina zalamu fatamassakumun nar." Janganlah engkau rukun dan condong kepada orang yang zalim sehingga engkau disentuh oleh api neraka. Maka termasuk cinta yang haram itu adalah hal yang dilarang. Atau wal bid'ah, cinta kepada hal bid'ah. Mencintainya, merasa senang kalau kebid'ahan terjadi, bahkan kadang membantunya, baik membantu dalam pendanaan atau dalam yang lainnya. Ini hal yang sudah haram dan dosanya besar. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dari Anas bin Malik, Nabi kita mengatakan, man awah muhlisan alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu syarfan wala adla. Syarfan wala adla. Siapa yang menolong pelaku bid'ah, membantu, dia enggak berbuat kebid'ahan, cuma dia membantu saja, membantu pendanaan atau yang lainnya, dia membantu proses terjadinya kebid'ahan, maka baginya adalah laknat Allah, laknat malaikatnya, dan laknat seluruh manusia, dan tidak akan diterima darinya sedikit pun dari amal-amal mereka. Ibadahnya tidak akan diterima. Bid'ah. Dan bid'ah ini perkara yang sangat dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulnya. Makanya dalam khutbah Jumat beliau selalu membaca, ya, dalam hadis wa fadlul hadis di kitabullah wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Beliau baca terus khutbah ini kata ini di dalam khutbah-khutbah beliau, karena beliau ingin menjelaskan bagaimana bahayanya kebid'ahan. Bid'ah ini yang sangat dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Rasulnya, dan bid'ah ini yang menjadikan manusia dijauhkan dari kebaikan. Oleh karenanya bid'ah itu harus dijauhi, tidak boleh seorang mencintai kebid'ahan. Sementara sebelum kita lanjutkan, apa itu makna daripada bid'ah, supaya kita lebih ada gambaran secara jelas kenapa kok bid'ah itu dibenci, gambarannya apa, definisinya bagaimana. Saya akan jelaskan secara singkat definisi dari bid'ah supaya antum punya gambaran dan tasawur yang jelas bid'ah itu apa. Definisinya banyak, cuma yang paling bagusnya definisi yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Usabi. Dia memberikan definisi bid'ah adalah al-bid'ah kullu i'tiqadin aw lafdin aw amalin ahdatha ba'da mauti Nabi sallallahu alaihi wasallam bi niyyati taqarrub wa ta'abbudin
wa ma yadulla 'alaiha dalil minal kitabi wala minas sunnah. Ini definisi yang paling mencakup. Bid'ah itu adalah kullu i'tiqad, semua keyakinan-keyakinan, aw lafzin atau ucapan-ucapan. Artinya bid'ah itu ada terjadi pada keyakinan, ada terjadi pada ucapan-ucapan, aw amalin atau amalan-amalan. Berarti bid'ah itu bisa terjadi 3 tempat. Bisa bid'ah i'tiqadiyah berkaitan dengan keyakinan yang bid'ah, bisa bid'ah lafziyah berkaitan dengan ucapan-ucapan, bisa bid'ah amaliyah yang berkaitan dengan amal-amal. Yaitu bid'ah. Kemudian kata beliau, kullu i'tiqad aw lafzin aw amalin. Sekarang kelanjutannya, yang ahdatsa, yang munculnya keyakinan, ucapan dan amal tadi ba'da mauti Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah kematian beliau. Setelah kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masa Nabi belum ada keyakinan itu. Di masa Nabi hidup belum ada ucapan itu. Di masa Nabi hidup belum ada amal-amal itu. Itu munculnya keyakinan, ucapan dan perbuatan setelah Rasulullah meninggal. Baru muncul keyakinan, ucapan dan perbuatan itu. Dan di dalam melaksanakan hal itu, biniat taqarrub, dia niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan keyakinan, ucapan dan perbuatan, wa ta'abbud, dan dia dalam niatan untuk beribadah kepada Allah dengan ucapan, niatan dan perbuatan tadi. Tapi kata beliau, walam yadulla 'alaiha dalil, tapi sangat disayangkan bahwa ucapan, keyakinan dan perbuatan yang mereka lakukan tadi tidak dibangun di atasnya dalil minal kitabi wala minas sunnah, baik dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Itu bid'ah. Ini bid'ahnya cukup itu. Antum menghafalkan definisi bid'ah, sudah ketahui semua dari bid'ah apapun. Ya, ukurannya itu. Sudah disatorkan kepada kita satu amalan, pilih amalan itu, ya ada enggak dalilnya dari kitab dan sunnah? Ya, ada enggak? Jadi kitab dan sunnah. Itu untuk mengukur apa itu makna daripada bid'ah. Ini bukan tempatnya untuk kita menjelaskan satu persatu dari bid'ah tersebut. Yang jelas itu secara global makna bid'ah yang cukup kita bisa memahami dari perkara bid'ah tadi. Nah, kemudian kahubi ashabil ma'asi, termasuk cinta yang maksiat pula, mencintai para pelaku maksiat. Gimana ya, Iwan? Kadang kita nggak sadar mencintai ahli maksiat. Mencintai bintang-bintang film. Ini ahli maksiat ya. Para penyanyi. Yang rockernya, rombongan kernet. Yang lainnya. Karena kita tidak sadar mencintainya. Wah, suaranya bagus sekali kalau nyanyi. Wah, bagus sekali kalau acting. Wah, bagus sekali kalau main bola. Wah, mencintai ahli maksiat. Silakan ya, lihat bola itu perkara yang mubah, tidak dilarang. Tapi kalau kemudian mengidolakan sampai mengikuti, biasanya kalau cinta itu akan mengikuti ya. Cara hidupnya, cara berpakaiannya. Oh, ini suka gundul, ikut gundul. Oh, pakai nomornya 10, ya pakai kaos yang nomor 10. Ditiru ya, akhlak-akhlak mereka. Yang jelas mereka orang baik. Kebanyakan mereka orang kafir. Ya, kebanyakan mereka orang kafir. Tapi karena tidak mencintainya, ya, maka sudah tidak lagi peduli dengan kekafirannya. Baginya adalah dia idolai, dia cintai. Ini hal yang tidak dibolehkan. Silakan lihat bola, tidak ada masalah. Tapi nggak usah mengidolakan dari pemain mereka. Seperti itu, bisa cari internet bagaimana biografinya, ya, pemain-pemain ini bagaimana, apa hobinya, makan kesukaannya apa. Nah, ini namanya mencintainya. Lebih baik cari biografinya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Bukhari, yang dengan mencintai, mengenal biografi mereka akan menumbuhkan cinta kita kepada mereka. Ya. Banyak ya di antara kaum muslimin tidak kenal namanya Imam Syafi'i. Namanya Imam Syafi'i banyak yang tidak tahu siapa nama aslinya. Namanya, tapi kalau namanya bintang-bintang terkenal, sesuatu jelaskan dia. Tapi kalau namanya para ulama tidak pernah mengenalnya. Ini hal yang musibah. Karena sudah kita di awal pembahasan tadi, dengan kita mengenal mereka akan tumbuh cinta. Dia orang yang baik, mereka para ulama, para ilmu, dengan mencintai orang baik. Harapan kita akan dibersamakan oleh Allah nanti di akhirat bersama mereka, walaupun amal kita nggak mengimbangi bagaimana amal mereka, bagaimana ilmu mereka, dakwah mereka. Kita nggak bisa mengimbangi mereka. Tapi kita punya modal dari cinta kita dengan mereka. Harapan kita Allah akan bersamakan kita di akhirat sebagaimana kata Nabi tadi, al-mar'u ma'a man ahabba. Maka penting sekali untuk kita mengenal orang-orang yang baik. Jangan mengenal ahli maksiat yang itu akan membawa kepada kecintaan kepada mereka. Wal bidah, semua bidah, wal ahwa, orang yang mengikut hawa nafsu. Wa ghairi dzalika
minal mahabbati al-mukhallafah li syar'i dan yang lain sebagainya dari kecintaan seorang kepada hal-hal yang menyelisih syariat. Itu semua hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah diharamkan. Nah, yang terakhir, mahabbatun tabi'iyah. Mahabbah yang tabi'i, tabiat. Ini hukumnya adalah boleh. Namanya tabiat ya. Yang orang mencintai yang keempat ini tidak dosa. Kita lihat bagaimana beliau menjelaskan cinta yang keempat. Kahubbil aulad, seperti mencintai anak-anak kita. Nah, mencintai anak kita itu adalah yang tabi'i. Bahkan mungkin bisa mengarah kepada sunnah. Rasulullah SAW pernah mencium Hasan Husain. Waktu itu ada seorang Badui. Badui ini heran, Rasulullah mencium cucunya heran. Dan beliau berkata, aku tuh punya 10 anak, satu pun belum pernah ada yang aku cium. Benar kaku ini bapak. Anaknya orang dicium banyak. Betul itu orang tua. Karena Nabi, siapa yang tidak mencintai tidak akan dicintai oleh Allah. Ya, maka mencium anak itu mungkin bisa bagian dari sunnah dan dia ada pahala. Ya, sunnah kan? Kalau mencium istri sunnah nggak? Sunnah ya? Sunnah saja. Boleh-boleh saja. Rasulullah mencium Aisyah ketika mau berangkat ke masjid. Silakan saja kalau mau mengamalkan cium istri ketika mau ke mushola atau ke masjid. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena itu pernah dilakukan Rasulullah SAW. Mencintai anak-anak bagian daripada ibadah. Bagian daripada mahabbah yang bisa asalnya tabi'i tapi kadang bisa mendapatkan pahala dengannya. Itu mencium anak. Ini jangan sampai seorang bapak tidak pernah mencium anaknya. Betul-betul ini badui. Kalau ada bapak yang ini bapak badui ya. Jangan seperti itu. Anak itu sempalan di daging ya kata orang Jawa. Kalau istri itu dipegat selesai ya, bar. Tapi anak nggak bisa dipegat karena sempalan daging kita, dia akan bisa lepas itu. Ya. Makanya anak itu hal yang kita cintai, itu hal yang tabi'i dan kadang bisa membawa kepada pahala kalau kita mencintai karena Allah berlaku adil kepada mereka. Idilu baina auladikum kata Nabi. Berlaku adillah di antara anak-anak kalian. Cintai semua. Ini bagian daripada cinta yang baik. Mulai hari ini, nanti antum yang nggak pernah nyium anaknya harus belajar mencium anaknya. Nah, saya pernah punya anak perempuan itu. Waktu lahir saya di Ambon lahir. Saya pulang dari Ambon dia sudah usia berapa ya kalau nggak salah? Usia 2 bulan. Masih kecil 4 bulan. Di rumah beberapa hari saya pergi ke Makassar sebelum itu pulang sudah agak besar itu sampai saya malah nggak kenal lagi ya saya sehingga sudah TK itu kalau saya nyium harus bayar 2.000 saya cium boleh nggak mau dicium apa sudahlah saya kasih uang 2.000 dia yang nawar 2.000 saya kasih 2.000 saya baru boleh nyium itu pun sekali saja ya sekali saja nyium 2.000 kalau 2 pipi berarti 4.000 ini adalah seperti itu ya, mencium itu ya cintailah anak-anak kita karena mencintai mereka itu orang yang pertama kali harus kita berbuat baik. Awal kali mulai kebaikan itu berawal dari keluarga. Nabi mengatakan apa? Ibu beda biman taul. Mulailah dari apa yang menjadi tanggungan kalian. Dalam berbuat kebaikan awali dari keluarga. Dalam memberikan nafkah awali dari keluarga. Dalam mencintai awali dari semuanya awali dari keluarga. Dalam berbuat baik, jangan berbuat baik orang lain di mana-mana tapi dengan keluarganya sangat jelek waliyadzubillah. Ya, makanya kata Nabi Muhammad SAW, ya, innamal a'malu imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Ya, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya itu orang mukmin yang paling baik akhlaknya kata beliau. Dan orang mukmin yang paling baik akhlaknya, orang mukmin yang paling baik akhlaknya kepada siapa? Istrinya, bukan kepada istri yang lain ya. Kalau kepada istri yang lain gampang berbuat baik itu. Pertama, dia enggak ketemu tiap hari, ya. Berbuat baik kepada orang itu enggak begitu gampang karena dia enggak ketemu setiap hari. Tapi kepada istri itu setiap hari kita ketemu dengan berbagai macam kelemahan dan kekurangannya. Tapi kalau dia bisa berbuat baik, maka itu bukti yang nyata bahwa orang itu kalau akhlaknya baik, kata Nabi, orang yang paling baik akhlaknya kepada istri mereka. Ya. Kalau istri orang lain kadang ada harapan. Tapi kalau mencintai istri sendiri, berbuat baik, dia tahu kelemahan, kekurangan tiap hari ketemu dia. Tapi dia hari pula dia bisa berbuat baik kepadanya. Maka itu tanda akhlaknya baik. Kalau dengan orang lain kan bisa berkamuflase. Kalau saya di sini kepada antum, ketemu cuma 1 jam. Saya bisa berpura-pura tawadhu, berpura-pura soalim. Bisa saja
cuma 1 jam. Tapi kalau dengan istri bagaimana berpura-pura? Mau tidur ketemu, tak tidur ketemu, tiap hari ketemu. Nggak mungkin akan berpura-pura, mereka akan nampak aslinya, ya, akan nampak aslinya. Tapi di saat demikian, kok dia masih bisa berbuat kebaikan dengan istrinya, dengan dia mengetahui segala kelemahan dan kekurangannya, maka cukup sebagai bukti kata beliau orang akhlaknya baik. Kalau dengan keluarga sudah baik, dengan orang lain akan lebih mudah berbuat kebaikan. Nah, dengan orang lain lebih mudah lagi. Kalau dengan keluarga yang sudah baik, berbuat kebaikan, dengan orang lain akan lebih mudah lagi. Maka awalilah semuanya dari keluarga kita dalam memberikan nafkah, dalam berbuat kebaikan, dalam mendidik dan lain sebagainya. Wabda liman ta'ul, mulailah dari apa yang menjadi tanggungan kamu. Nah, itu boleh ya. Kemudian wa'al, mencintai keluarga, istri, termasuk ya tadi sudah kita jelaskan, istri atau paman atau yang lainnya dari bagian keluarga, keponakan atau yang lainnya, cintai semua. Itu adalah cinta kita yang sifatnya tabi'i. Wa nafs, mencintai diri kita sendiri. Wal mal, mencintai harta. Harta itu mencintai harta hal yang tabi'i, tidak dosa. Ya. Tidak dosa. Kalau orang waras mesti mencintai harta. Kalau dia waras itu lain masalah. Karena harta itu perkara yang oleh Allah, memang Allah memberikan tabiat bagi manusia untuk mencintai harta. Sebutkan di dalam banyak ayat ya. Di surah apa itu? Di surah Al-Hijr kan, Al-Fajr ya. Allah mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta hubban jamma, dengan kecintaan yang sangat. Juga dalam surat surah Al-Amr itu Allah mengatakan wa innahu li hubbil khairi lasyadid, sesungguhnya manusia cintanya dengan harta lasyadid, sungguh sangat mencintainya. Juga dalam surah Al-Imran yudina linnas hubbu syahwat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahab wal fiddah wal khailul musawwamah wal an'am wal harth. Jadikan indah bagi pandangan manusia dengan syahwat-syahwat mereka. Mereka mencintai istri, wanita, mencintai anak-anak, mencintai barang-barang yang mewah dari emas dan perak, kuda-kuda yang indah, tanaman-tanaman dan lain semuanya. Mereka mencintai semua. Memang diberikan tabiat dia untuk mencintai harta. Ini hal yang sifatnya tabi'i, tidak apa-apa. Mencintai harta hal yang diperbolehkan. Wa ghaidzalika minal mubahat, dan selain daripada itu dari perkara yang mubah. Dari perkara yang mubah. Mencintai motor, boleh nggak? Mencintai mobilnya. Jangan orang nyuci mobilnya kebutuhannya. Aneh. Kebutuhannya mobil dicuci. Lebih baik nyuci hati kita, Rasul. Hati kita yang cuci, malah mau dicuci, hatinya nggak pernah dicuci katanya, dicuci katanya. Ini aneh ya. Orang tidak mampu menempatkan pada keadaan. Tidak apa-apa. Tapi bahkan itu tanda bersyukur kepada Allah. Dengan dia ngurusi mobilnya, ganti olinya ketika waktunya ganti, motornya juga dicucikan kalau kotor. Itu memang hal yang mubah asalnya, tapi mungkin itu dia bisa bagian daripada syukur kepada Allah dengan diberi nikmat mobil atau motor, dia syukuri, dia pelihara dengan baik, digunakan untuk kebaikan. Masya Allah ya. Asalnya mubah, tapi orang punya ilmu juga bisa jadi pahala. Ya, bisa jadi pahala. Tapi tadi orang kadang kebutuhannya itu. Ya. Ngurusi mobil saja nggak pernah ngurusi yang lainnya. Ini hal yang salah ya. Kita lihat. Lakin kata beliau, yajibu an takuna tabi'iyah, akan tapi semua tadi harus wajib dalam perkara tabi'i. Cintanya kepada anak, keluarga, jiwa, harta dan lain sebagainya. Fa idza shaghalat syahshu, lihat kata Syekh. Namun apabila seseorang menjadi istighal, menjadi tersibukkan an ta'atillah, dari ketaatan kepada Allah, cintanya kepada anak, keluarga, istri, harta, itu sampai kemudian dia istighal, sibuk dengan tadi, sampai dia meninggalkan salah satu di antara ketaatan dia kepada Allah. Sholat jamaahnya mulai keter, mencari ilmunya mulai keter, sudah tidak lagi peduli dengan taklim, sibuk dengan hartanya, anaknya dan istrinya tadi. Dia kata sih, kalau sampai dia istighal dengan hal yang tersebut, sampai melarikan dari ketaatan kepada Allah, fataraka ba'dal wajibat, sampai dia meninggalkan sebagian kewajiban, maka itu sudah bukan lagi sifatnya cinta tabi'i. Kita lihat, faya mahabbatun maksiyat, maka itu sudah beralih cintanya menjadi cinta yang maksiat. Jangan sampai tertipu ikhwan. Asalnya tabi'i, asalnya tabi'i, cinta anak, istri, keluarga, harta, semuanya asalnya tabi'i, tidak apa-apa. Tapi lihat kata saya, kalau sampai hal itu kita jadi istighal dengan harta kita dan lainnya dan anak-anak kita, kemudian kita tinggalkan sebagian dari kewajiban kita, kewajiban menuntut ilmu menjadi tinggalkan, kewajiban sholat berjamaah, itu sudah cinta yang maksiat.
Oleh karenanya Allah berfirman di dalam Al-Quran untuk mengingatkan hamba-hambanya beriman. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika ya ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian ingat kepada Allah. Zikrullah di sini tafsirnya adalah salat lima waktu. Janganlah harta kalian dan anak-anak kalian menjadikan kalian lalai dari ingat salat 5 waktu. Barang siapa yang berbuat demikian, maka sungguh dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini ayat peringatan dari Allah bagi orang-orang yang beriman bahwa jangan sampai harta dan anak kita melalaikan kita dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, faida taghat ala hayatihi wa qalbi wa uhibbuha wa habbaha ka hubbillah aw asyad fa hiya mahabbatul syirkiyah. Sekarang yang pertama tadi asalnya tabi'iyah. Tapi kalau sudah menjadikan dia meninggalkan ketaatan atau sebagian ketaatan, maka menjadi cinta yang maksiat. Sekarang yang terakhir, apabila seorang sibuk apabila sampai melampaui batas kecintaan tadi, sampai mendasar di hatinya ya kecintaan tadi, bahkan dia lebih mencintainya daripada cintanya kepada Allah, maka itu sudah menjadikan mahabbatun syirkiyah. Berarti sudah lagi bukan cinta maksiat, tapi melingkar yang lebih parah lagi, yaitu cinta yang maksiat, cinta yang syirik ya. Karena apa? Karena sudah mencintai hartanya melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Hartanya adalah segala-galanya, semua adalah segala-galanya. Seperti itu sudah yang syirik. Ya. Bagaimana kisah-kisahnya Qarun, kita bisa pelajari di dalam Al-Quran, kecintaannya Qarun kepada hartanya, ya. Menjadikan Qarun ditenggelamkan di dasar bumi. Ini Qarun di dalam Al-Quran ada 2 contoh kata Allah. Jika satu contoh harta yang jelek dengan akibatnya, satu contoh harta yang baik dengan akibat kebaikannya. Saya akan bawakan dalilnya. Contoh yang pertama adalah Qarun tadi. Qarun itu ahli harta yang tidak ada tandingannya, sampai di dalam Al-Quran disebutkan kunci-kunci gudangnya itu tidak kuat dipikul oleh 7 orang yang kuat. Hanya karena banyaknya harta sampai kunci-kunci gudangnya kalau dipikul 7 orang yang kuat itu tidak mampu. Tapi si Qarun ini sangat mencintai hartanya dan sombong. Yang mengatakan innama u'tituhu ala ilmin indi. Aku diberi ini semua karena ilmu yang aku miliki. Ini kekufuran dia ya. Kekufuran dia, sombong bahwa dia kaya itu karena ilmu yang dimilikinya. Karena keahlian dalam mengatur usahanya atau yang lainnya, dia menyandarkan hartanya kepada ilmunya. Ini contoh jelek. Akhirnya apa? Kalau tenggelamkan Qarun bersama hartanya. Yang kedua, contoh yang baik. Harta, orang punya harta tapi baik, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam itu satu, diberi Allah harta yang sangat banyak. Kuda-kudanya sangat banyak dan indah-indah. Beliau punya 99 istri. Istrinya itu 99 ya, bukan 2 atau 3 orang. Tapi 99. Beliau memiliki istri 99. Beliau bisa menjalankan angin, hal yang diinginkan. Beliau bisa bicara dengan bahasa binatang. Beliau seorang raja, sudah dimiliki semua kan dari dunia ini. Tapi apa kata Nabi Sulaiman ketika ditanya tadi? Dia mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah karunia dari Tuhan. Jauh dengan ucapannya Qarun. Kalau Qarun apa? Innama utitu ala ilmi indi. Aku diberi semua karena ilmu yang aku miliki. Tapi Sulaiman apa katanya? Hadza min fadli rabbi. Ini semua anugerah dan karunia dari Tuhan. Sehingga menjadi banyak orang yang punya mobil-mobil itu dikasih stiker hadza min fadli rabbi, itu niru Nabi Sulaiman. Ya. Maksudnya juga baik, tapi kalau bisa juga enggak usah ya. Itu cukup diucapkan saja, tidak perlu ditulis seperti itu. Dan tapi tulisannya begitu, tapi ketika dia minta mobilnya untuk jemput Ustaz, ini bukan urusan untuk itu ya. Bukan untuk kebaikan, tapi untuk kejelekan. Tulisannya hadza min fadli rabbi, tapi urusannya untuk kemungkaran, ini hal yang naudzubillah. Ya, seperti itu ya. Ini contoh satu jelek, contoh yang baik. Nabi Sulaiman demikian diberi oleh Allah kekuasaan, harta, kekuasaan dan lainnya, bahkan istri yang sangat banyak, tapi beliau bersama dengan itu menyandarkan nikmat itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menyandarkan kepada pribadinya. Ini contoh yang baik adalah kita meniru beliau dalam masalah nikmat ini. Mungkin ini bisa saya sampaikan tentang pembagian mahabbah sedikit, tapi mudah-mudahan bisa memberikan kita manfaat dan faedah yang besar dari kajian hari ini. Barakallahu fiikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.